Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melindungi dan memberikan kesehatan kepada kalian semuanya. Amin. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjut kepada hadis ke-10, yaitu anjuran bertaubat. Ustadz bacakan hadisnya, kalian perhatikan sambil melihat bukunya. Kullu bani adama khatta'un. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Artinya, setiap bani Adam manusia pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Ustadz ulangi lagi, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Artinya, setiap bani Adam manusia pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmizi. Ustadz ulangi sekali lagi. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Artinya, setiap bani Adam atau manusia pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Penjelasan hadis ke-10 anjuran bertaubat. Bani Adam itu artinya manusia semuanya secara umum. Yang kedua, dosa artinya kesalahan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik kepada Allah maupun kepada makhluknya atau manusia. Yang kedua, macam-macam dosa. Yang pertama adalah dosa besar, yaitu syirik, menyekutukan Allah, berzina, sombong, durhaka kepada orang tua, membunuh orang tanpa sebab, meninggalkan sholat 5 waktu. Itu dosa besar. Di antaranya itu dosa kecil, diantaranya berbohong, menipu, mengambil hak orang lain, mabuk, mengejek, mencela, dan lain-lain. Itu sebagian kecil di antara dosa-dosa kecil. Masih banyak yang lainnya. Yang ketiga adalah taubat, artinya menyesali perbuatan dosa yang pernah dilakukan, menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa masa lalu, dan tidak mengulangi di masa yang akan datang. Ibnu Katsir menyebutkan demikian. Yang keempat, syarat-syarat diterimanya taubat seorang hamba adalah ikhlas bertaubat karena Allah, menyesali dosa yang pernah dilakukannya, bertaubat dengan menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa sebelumnya, bertaubat sebelum ajal datang. Itulah penjelasan hadis ke-10. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut hadis ke-11, yaitu tidak meremehkan kebaikan. Ustadz bacakan hadisnya, kalian perhatikan sambil melihat bukunya. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Artinya, janganlah kamu meremehkan kebaikan itu dengan sesuatu apapun, walaupun hanya sekedar menampakkan wajah kepada saudaramu dengan wajah yang ceria atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Artinya, janganlah kamu meremehkan kebaikan itu dengan sesuatu apapun, walaupun hanya sekedar menampakkan wajah kepada saudaramu dengan wajah ceria atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Ustadz ulangi sekali lagi. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Artinya, janganlah kamu meremehkan kebaikan itu dengan sesuatu apapun, walau hanya sekedar menampakkan wajah kepada saudaramu dengan wajah yang ceria atau tersenyum kepada saudara sesama muslim. Hadis riwayat Muslim.
Semoga Allah memudahkan kalian semuanya menghafal hadis ke-10 dan ke-11. Amin. Untuk selanjutnya adalah pesan atau penjelasan hadis ke-11, yaitu tidak meremehkan kebaikan. Kebaikan itu artinya akhlak yang baik atau sopan. Segala bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya itu bagian dari kebaikan. Yang kedua, saudaramu itu maksudnya saudara sesama muslim secara umum. Yang kedua, saudara kandung secara khusus. Yang ketiga, bentuk meremehkan kebaikan, mencelah kebaikan itu, tidak mau melaksanakan kebaikan itu, menunda-nunda dalam pelaksanaannya kebaikan itu, menyepelekan kebaikan itu, termasuk bagian dari bentuk meremehkannya. Yang keempat adalah tanda-tanda kegembiraan kepada sesama muslim. Tersenyum ketika dia bertemu, wajahnya ceria sekalipun punya masalah, sumringah gitu, ndak muram wajahnya, ndak semraut gitu ya, senang sekalipun dia ada masalah dengan orang lain, tapi dia menampakkan kesenangannya, itu bagian dari kebaikan. Peduli dan merespon dengan cepat, semampu dan sebisa kita. Itulah tanda-tanda kegembiraan kita kepada sesama muslim saudara kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati dan meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya adalah hadis ke-12. Ini hadis terakhir dari 12 hadis kelas 3 yang kita hafal. Hadis terakhir ini 12 ini adalah Allah hanya melihat hati kita. Ustaz bacakan hadisnya, kalian perhatikan sambil melihat bukunya. Jangan lupa bukunya wajib punya ya bagi yang belum punya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat badanmu atau fisikmu, tidak juga melihat rupamu, namun Allah melihat hatimu. Hadis riwayat Muslim. Ulangi lagi. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat badanmu atau fisikmu dan tidak juga melihat rupamu, ketampananmu, kecantikanmu. Namun Allah melihat hatimu. Hadis riwayat Muslim. Terakhir, Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat badanmu atau fisikmu, tidak juga melihat rupamu, namun Allah melihat hatimu. Hadis riwayat Muslim. Mudah-mudahan Allah memudahkan kalian semuanya untuk menghafal hadis ke-12 ini. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah pesan atau penjelasan hadis ke-12, hadis terakhir kita, yaitu yang pertama, Allah melihat, artinya Allah mengawasi seluruh aktivitas hidup kita, menjaga dan memantau perbuatan kita, mencatat dan merekam seluruh jejak kehidupan kita. Yang kedua, Allah tidak melihat fisik kita, kegantengan kita, kecantikan kita, kekayaan kita, kemewahan pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita, dan lain sebagainya. Allah tidak lihat itu semuanya, tapi Allah melihat amal kita. Allah melihat batin atau hati kita, yaitu keikhlasan hati kita, keikhlasan amal kita, kesungguhan ketaatan kita ya, kesungguhan ketaatan kita, kejujuran hati dalam beramal, itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam hati, bukan hari ya, keliru. Macam-macam hati. Hati itu ada yang mati, ada yang sakit, ada yang rusak, hati yang sehat.
Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita hati yang sehat. Amin, insya Allah. Yang kelima adalah penyakit hati, yaitu ragu kepada kebenaran, tidak yakin kepada Allah, iri hati, dengki, riya atau ingin dipuji oleh orang, sum'ah atau berbangga diri dengan hartanya, berbangga diri dengan amalnya. Itu yang dilarang oleh hadis ini. Yang keempat adalah obat penyakit hati, banyak membaca Al-Quran, memperbanyak istighfar, bertaubat, banyak mengingat mati, karena itu satu-satunya cara agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik anak-anak, itu saja yang Ustadz bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal hadis ke-10, 11, dan 12 ini. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kalian semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.